Perbincangan hangat pengacara kondang, Handrianus dan Adi Utomo. Beda kasus BL and Salatiga, skema 450 juta rupiah, janji sertifikat tanah, hanya omong kosong alias omon-omon. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, saya bersama pengacara kondang, Mas Handrianus, Pes and Associate. Hari ini saya menjadi saksi dari turut tergugat, penggugatnya yaitu Budayati. Di mana penggugatnya itu tidak ada, nggak tahu kemana. Nah ini saya tanyakan langsung pengacara Mas Handrianus. Kenapa tadi Budayati kok nggak hadir? Budayati tidak hadir karena masih wajib lapor. Di Senin Kamis itu masih wajib lapor di tim sus terkait laporan kami Mbak Istia kerugiannya 450 juta. 450 juta itu Budayati kepala cabang, kepala cabang di Salatiga. Selama ini belum ada pengembalian sama sekali. Belum. Bahkan lawyernya PLN, ya Mas Sofian PI, saya manggilnya PI karena rekan saya sejak kecil ya, nah panggilnya PI, Kang Sofian ya PI. Ada janji-janji yang mengembalikan 450, mengembalikan 100 dulu, nanti diberikan jaminan sertifikat, tapi yang hoax, omong kalau kamu. Iya, omong dua. Berarti ini tadi pas saya mendirikan keterangan saksi di pengadilan itu ada yang kurang enggak? Cukup Mas, jadi memang Budayati PLN dan Pak Niko Pakudegarani ini memang modus operandinya seperti yang disampaikan waktu di fakta persidangan kan seperti memang ada iming-iming ya untuk konsumen PLN ini, apa PLN ini mendapatkan keuntungan berapa persen. Jadi ternyata ya seperti yang itu jadi zong semua. Berarti untuk Budayati sendiri itu ada PH-nya PI itu ya? Bukan. Jadi Budayati waktu menggugat itu dia tanpa kuasa hukum. Tapi PLN kuasa hukumnya adalah Sekian PI. Yang waktu Mas digugat tadi bukan Budayati sendiri yang maju. Kenapa tadi nggak hadir? Masih tetap di sana? Masih absen sih tentunya. Absen dan dia harus masih tiap hari ke Polda karena terkait laporan kami dan TPPU-nya Pak Niko. Ya kena pasal 55-nya nanti termasuk yang korban-korban dengan semua kepala cabang itu sebenarnya maksudnya ke TPPU. Terus siapa? Budayati sendiri itu menurut jenengan ini katanya ada aset nih. Ya. Nah, asetnya itu gimana aja? Asetnya yang setahu saya ya itu di rumah Tegarjo. Lalu ada di perumahan Taman Mutiara. Kebetulan satu komplek rumah, satu RT, RW dengan baik. Jadi saya tahu itu adalah rumah Budayati sekarang kontrakan. Dan juga rumah yang sertifikatnya sebetulnya mau diserahkan ke kami oleh Mas PI tadi, Mas Umpian tadi. Kita belum terrealisasi. Dari sebelum Lebaran ini sudah kita bikinkan draft dan segala macam. Ya ternyata sampai sekarang sampai sekarang. Loh, padahal kliennya jenengan ini kan yang dirugikan ya. Iya, yang dirugikan malah digugat ya. Sebetulnya kami tahu lah itu sebetulnya untuk mencegah ya pidananya tidak jalan. Tapi kan tidak seperti itu kan hukum di Indonesia. Jadi ini saya membaca strategi dari PLN dalam ini Mas PI ya, Mas PI. Jadi dia membuat narasi, membuat skenario bahwa Budayati menggugat PLN. Sedangkan kami waktu itu turut tergugat itu di alamatnya itu dibuat salah.
Jadi kami tidak menerima relas dan berdata. Kebetulan saya pas sedang di situ, jadi tahu. Saya tidak. Oh, Akhirnya iya. kami menghubungi klien, kami tanda tangan kuasa, kami masuk. Dengan Harapannya, itikat baik ya, kami malu dengan itikat baik. oke. Harapannya ini kan berarti kan budaya ini kan sudah dilaporin di Polda. Ya. Terkait nanti misalkan dikembalikan uangnya, itu ada imaterialnya yang termasuk dirugikan enggak? Oh jelas, material jelas. Berarti nggak cuma pokoknya yang kerugian tadi 400 berapa itu? Iya, karena uang yang disetorkan lewat PLN ini, itu uang dari pinjam bank, dari kafe di Sembir itu diajukan di bank, uangnya masuk ke Padahal bunga tetap jalan. bunga berjalan ya. Remuk ini, sesasi sebulan itu 25 juta kalau nggak salah. Ya itulah yang untuk nanti dimasukkan ya materinya. Ini materialnya. Nanti kita minta kepada Mas Sofian PI ya sebagai kuasa hukumnya PLN itu tolonglah. Jadi kita sama-sama melihat ya. Kita yang dipegang adalah ada gentleman agreement untuk menyelesaikan ini. Jadi begitu juga dengan janji-janji ketua PLN yang baru Pak Agus ya. Ex Napiter itu. Eksapita. April ini mau diselesaikan April ini, April sudah mau habis mas, tinggal Mau berapa Mei, hari ya, mau Mei. Iya. Tapi nggak ada realisasinya ya. Ntar alasan lagi pasti Mede ya alasannya. Ya, saya minta juga kepada teman-teman ya, kita diadukan sama-sama korban ya. Tolonglah segerakan itu dimasukkan aja biar bisa dipersidangkan dan kami minta aksi restitusi. Ya, kita ke para pihak korban ini kita akan minta restitusi kepada pihak. Sementara cukup begitu bincang-bincang bersama Mas Hendrianus nih. PR kita nanti ini mas, Apa? kita nanti roadshow aja nanti kita mau cari data-data mas. Ya, ampel dulu ya kita. Sampai Oke, ya. dulu ya, kita tuh session berikutnya.